Jihan Nabila dengan NPM 8408. Saya di sini akan memenuhi tugas keterampilan dasar konseling dengan mempraktekkan konseling perarahan. Selamat menonton. Baik, sudah datang ke sini. Kalau boleh tahu namanya siapa? Rina. Rina dipanggil Rina. Makanya dari mana? Saya penyanyi dari program yang dipatah. Baik, terima kasih sudah datang di sini. Saya Jihan Nabila sebagai konselor. Sebelumnya kakak sudah melakukan konseling pertama sebelumnya. Kalau belum, saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan konseling perarahan. Konseling perarahan, apa sih konseling perarahan? Konseling perarahan adalah merupakan salah satu layanan multimedia konseling yang mana di dalamnya ada beberapa hal dan ada beberapa azas. Di antaranya ada azas kerahasiaan. Apa itu azas kerahasiaan? Apa itu azas kerahasiaan? Azas kerahasiaan adalah yang dimana di dalamnya ada beberapa hal yang tidak boleh diketahui oleh kalian ramai di luar sana. Jadi informasi atau data yang disampaikan oleh Pak Ani itu tidak saya sebarluaskan dan orang lain tidak mengetahui. Ya, ada azas kekinian yang dimana azas kekinian ini mesti update. Jadi apa yang sedang kakak berdasarkan itu yang sedang dibahas sekarang ini. Kemudian ada azas kegiatan yang dimana di dalamnya ada beberapa hal dan beberapa langkah yang harus dilakukan. Dan yang terakhir ada azas penormatifan. Azas ini berisi di dalamnya ada beberapa hal dan beberapa seperti cara berkomunikasi yang baik seperti itu. Kemudian saya akan menyampaikan janji konselor. Baik, saya akan menyampaikan janji konselor. Saya Jihan Nabila. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala yang disampaikan dari klien saya ataupun dari orang lain di luar sana, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh diketahui oleh orang lain dan hal yang ramai. Kaina, apakah sudah siap? Sudah. Baik, Kaina, bagaimana yang sedang Kaina rasakan saat ini? Sebelumnya saya malas dari terhadap diri saya sendiri. Saya mengalami perubahan di tempat. Saya bisa sangat bahagia tapi tiba-tiba sedih sekali karena saya melihat hal apa yang baru terjadi ketika saya bahagia. Kalau yang saya dengar, Kaina terlalu cemas. Emang Kaina menjadi terlalu cemas seperti apa? Saya punya waktu kali ini dengan saya sebenarnya cuma yang berdasarkan masa saya itu berasal dari keadaan tentang masa depan saya yang saya tidak tahu harus Kaina sudah tergambar tentang masa depan yang Kaina inginkan. Kenapa
Karena saya belum tahu bakal depannya bakal seperti apa, jadi saya Aina mempunyai hobi atau Aina suka dalam bidang apa? Aina bisa dalam itu semua. Kemudian tadi saya dengar Aina suka bahagia dan bahagia itu selalu intens ya. tiba-tiba sih cuma Bahagia seperti apa emang Aina? biasanya itu saya merasa kayak sedih banget ketika saya mendapat sebuah hadiah atau saya akan pergi berlibur. Itu wajar kok Aina perasaan cemas atau emosi yang stabil itu emang wajar banget. Sebenarnya wajar kalau merasa kadang cemas, kadang sedih, kadang ya itu hal yang wajar kalau apa sih menurut kamu hal yang memicu kecemasan kamu yang buat kamu sedih itu Ada banyak sih itu overthinking overthinking kedua saya sendiri overthinking kayak overthinking kayak bakal ada hal-hal yang terjadi apa ketika saya merasa senang sekali. bisa pikiran kayak gitu memangnya kenapa? Gak tahu itu kan namanya kan overthinking ya. Jadi saya tiba-tiba aja kepikiran gitu tanpa saya tahu dari saya. Kalau untuk overthinking itu memang sulit ya. Berarti kakak suka overthinking apa yang kakak lakukan pada saat kakak overthinking? Biasanya saya lebih suka menyendiri, mengurung diri di kamar dan menjauhi interaksi dengan lingkungan atau dengan orang-orang yang berada di sekitar saya. Kakak di rumah kegiatannya apa kalau lagi di rumah saja? Ya kegiatan sehari-hari aja seperti kayak beres atau apa, atau misalnya kita jalan sambil belajar penting yang saya tidak ini interaksi, saya biasanya di kamar dan itu ini dan saya biasanya lebih sering kamar dengan musik dan journaling atau mengetik atau menulis kita yang ada di pikiran. Kedengarannya kamu sangat kewalahan ya karena emosi yang bawa itu dan kamu merasa bingung ya. Ya betul, saya sangat bingung. Kalau biasanya kalau kakak emosinya nggak stabil atau overthinking, kakak biasanya kemana? Saya biasanya ya menjauhi lingkungan sekitar. Saya biasanya berdiam di kamar, bisa sampai berhari-hari atau di rumah, tidak kemana-mana. Apakah ada teman yang menemani kakak atau mendengar cerita keluh kesah kakak? Sempat ada, tetapi saya mengupayakan setiap orang punya masalah. Jadi saya merasa terjadi akan hal itu. Jadi saya lebih baik di dalam seperti ini sudah kebanyakan dipendam sendiri. Kalau dengan orang tua, kakak sangat terbuka bagaimana? Kan hal-hal yang saja seperti hal-hal tentang kehidupan saya atau keseharian yang mungkin hal-hal sadis. Kenapa Kak Ani mencari tahu apa yang Kak Ani butuhkan saat Kak Ani merasa overthinking, cemas, Saya mungkin tidak tahu, tapi saya sedang mencari apa yang saya bisa manusia yang seperti kami semua bisa baik. di lingkungan Kak Ani sendiri, apa ada teman yang bisa Kak Ani percaya?
Untuk freelance Indonesia tidak ada ya, tapi ada beberapa orang yang sering saya apa ya istilahnya saya cara tahu saya Baik Kak Ina, nggak apa-apa kalau kamu masih nggak bisa percaya dengan teman atau lingkungan sekitarnya. Kamu bisa meluangkan itu semua dengan hal yang sehat seperti bisa melukis, mencerah-cerah kertas, Kani bisa karaoke, nyanyi lagu kesukaan Kani. Tapi tetap goyang sama volume agar terisikan. Kani juga bisa memukul guling atau bantal yang agar kekesalan atau amarah Kani bisa keluar di situ. Kemudian Kani bisa dengan berolahraga atau makan makanan kesukaan Kani. Kemudian ketika Kak Ina merasa cemas atau emosi yang tidak stabil itu, Kak Ina bisa beri jeda waktu dan beri ruang Kak Ina mengekspresikannya. Kak Ina bisa kayak pergi liburan atau jalan-jalan atau nongkrong sama temen. Kemudian ketika Kakak merasa hal-hal yang seperti cemas, emosi tidak stabil, Kakak bisa melakukan di luar kegiatan Kakak seperti berolahraga, buka bersama teman-teman, dan terlebih Kakak atau Kakak bisa liburan yang pikiran Kakak udah lebih terbuka lagi. Kemudian ketika Kakak merasakan hal itu kembali, Kakak bisa melakukan kegiatan di luar sana seperti melakukan hobi, olahraga, bersama teman-teman atau kegiatan positif lainnya. Kemudian saya akan mempersilakan teknik kursi kosong. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu teknik kursi kosong. Kursi kosong adalah untuk merefleksikan diri Anda. Jadi Anda bisa melakukan semuanya di sini. Bisa melakukan emosi, amarah, meluapkan semua emosi, amarah dan unek atau ada hal yang Anda ingin bicarakan, Anda bisa keluarkan di sini. Baik, Kak Ina, apakah siap? saya kalau bisa dari harus dari kayak merasa kepada sama orang dan harus bisa Anda sendiri jangan terlalu sering untuk menjauh dari lingkungan atau orang-orang bisa Anda yang memiliki kemungkinan besar bisa menjadi akibat Anda. Baik, setelah kita melakukan konseling perorangan dengan mengungkapkan apa yang Kak Ina rasakan dan melakukan teknik kursi kosong, apa ada lagi yang Kak Ina rasakan? Kalau tidak, apakah next Kak Ina akan melakukan konseling perorangan dengan saya? Insya Allah. Kalau nanti Kak Ina ingin melakukan konseling perorangan lagi, Kak Ina bisa menghubungi saya dengan jam yang sama ya. Baik, saya tutup konseling perorangan ini. Terima kasih.